Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Inilah sepenggal pepatah lama yang pantas kita sematkan kepada seorang Nyonya N, si ratu narkoba yang baru-baru ini diamankan oleh BNN dengan sejumlah barang bukti yang ditemukan yang membuat geger warga masyarakat Aceh. Nyonya N yang begitu pandai berkamuflase seperti istri pejabat yang selalu kerap tampil mewah di sosial media, akhirnya terperangkap dalam jaringan BNN. Beginilah kisah ratu narkoba yang pada akhirnya diborgol juga. Nah, sehebat apapun kita berkamuflase, yang namanya perbuatan haram suatu saat pasti akan ditangkap. Jadi tidak perlu kita heran. Inilah contoh-contoh yang sudah banyak kita lihat, hidup bermewah-mewahan dengan berniaga barang haram yang membuat rusak para generasi-generasi kita. Sementara dia hidup bermewah-mewahan dengan menjual barang-barang haram. Itulah si ratu narkoba yang pada akhirnya ditangkap juga. Nah, meskipun dia dianggap seorang wanita yang sosialnya tinggi, rajin bersedekah, namun hal itu tidak dapat membackingi perbuatan jahat. Allah tidak akan pernah melindungi orang-orang yang berbuat jahat dengan berkamuflase, rajin bersedekah, rajin berbuat sosial. Allah tidak akan pernah memberikan ruang untuk orang-orang yang seperti itu. Inilah kisah daripada Nyonya N ataupun si ratu narkoba yang merupakan sindikat narkotika internasional yang selama ini begitu pandai menyembunyikan kiprah bisnisnya, tapi pada akhirnya naas menimpa dirinya dan akhirnya dicokok oleh BNN dan saat ini telah mendekam di dalam sel BNN. Simak terus bagaimana penjelasan daripada BNN. Simak terus video ini sampai dengan selesai. Inilah penjelasan dari pihak BNN. Rumah mewah milik Nyonya N atau satu narkoba yang terletak di Kampung Paseh, Juli, kini telah sepi tanpa penghuni. Tidak ada aktivitas. Beginilah situasi rumah Nyonya N. Namun Anda dapat mendengar bagaimana penjelasan daripada pihak BNN, bagaimana kronologis dan berapa jumlah barang yang didapati dari Nyonya N. Sebetulnya ini bermula dari informasi dari masyarakat bahwa adanya jaringan narkotika yang bergerak di Aceh dan Medan. Kemudian dari informasi yang didapatkan oleh
personil BNN tersebut Siap. diamankan 4 orang di Sunggal, Medan, yaitu atas nama Mus alias Apa, kemudian atas nama AR alias Riza, kemudian atas nama Ham alias Anda. Jadi 4 orang tadi yang diamankan tadi memiliki peran masing-masing. Ada yang berperan sebagai penjaga toko, ada yang berperan sebagai yang bertugas menyimpan dan menghitung barang bukti yang dibeli. 323.822 butir ekstasi. Ya, Ini artinya sangat besar. dia yang memasok ke bandar-bandar kecil atau CTO? Nah, ini tentu saja pasti yang bersangkutan memiliki jaringan ke bawahnya. Nah, yang perlu dilacak lebih lanjut adalah barang, asal barang, kemudian perputaran uang, kemudian bagaimana layering terhadap hasil kejahatan tersebut dalam bentuk apa dan lain-lain, itu yang harus dilakukan pendalaman lebih lanjut. Untuk suami sendiri sudah ditahan juga, Pak? Jaringan beliau yang bersangkutan H atau N itu sudah diamankan semua, Mengamankan semua, termasuk Ya. suaminya. termasuk suaminya, Siap. karena suaminya ditangkapnya di Medan dan istrinya ditangkapnya di Biren. Gitu. Untuk keduanya dan kelompoknya sendiri sudah dilakukan penahanan oleh BNN berarti, Bang? Sudah sejak ditangkap, hari berikutnya dikeluarkan penahanan. Sosialita dengan mengungkapkan, membuat konten-konten di platform TikTok dan Instagram dan lain-lain itu, apakah sebagai cara untuk menutupi permasalahan atau kegiatan ilegal yang dilakukan, ini tentu saja harus ada pendalaman. Artinya BNN akan mengecek untuk kekayaannya, TPPU-nya atau SPTU? Tentu saja karena ini kasus besar, saja akan dilakukan pengecekan apakah Dia kedapatan berapa banyak, Bang, untuk ekstasi dan sampungnya sendiri, Bang? jadi dari jaringan H atau N tadi Siap. didapatkan 52 kilo, 520 gram. Ya, 52,520 kilogram sabu dan 323.822 butir ekstasi. Ya, Ini artinya sangat besar. dia yang memasok ke bandar-bandar kecil atau CTO? Nah, ini tentu saja pasti yang bersangkutan memiliki